Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Dina Oktavia Sari, Melisa Eka Darnawati, Fajaria Nurul Sadida, dan Katarina Cynthia Novenia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang landasan psikologis. Yang pertama, tentang landasan psikologis kreativitas akan dijelaskan oleh teman saya, Melisa. Landasan psikologis kreativitas. Kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, fleksibel, suksesi, dan diskontinuitas yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Jadi, kreativitas merupakan bagian dari usaha seseorang. Kreativitas akan menjadi seni ketika seseorang melakukan kegiatan. Menurut Slameto, dalam Supriyadi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Ciri kognitif diantaranya yaitu orisinilitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non-kognitif diantaranya motivasi, sikap, kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnya. Kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya akan dilahirkan dari orang yang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif. Kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional, berpandangan bahwa kesuksesan seseorang bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektualnya, tetapi oleh faktor kemantapan emosional. Sebenarnya apa sih kecerdasan emosional itu? Menurut Wibowo 2002 dalam Melani dan Aziza 2006, kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai dengan keinginan kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak yang positif. Kecerdasan emosional dapat membina hubungan dalam menuju kebahagiaan. Emotional quotient atau EQ, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengontrol, mengelola serta mengontrol emosi di dirinya dan orang di sekitarnya. Apa sih contohnya dalam pengungkapan emosi seseorang? Contohnya emosi bahagia, emosi sedih, emosi takut, terkejut, jijik, dan sebagainya. Komponen dalam kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman ada 5, yaitu pengenalan diri atau self-awareness. Apa sih pengenalan diri itu? Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi di dalam diri. Jadi kemampuan kesadaran ini dapat membuat seseorang mengenali kekuatan dan kelemahan diri, terbuka dengan informasi dan pengalaman baru serta dapat mudah belajar. Kemudian ada pengendalian diri atau self-regulation, yaitu untuk mengatur dan memilah emosi. Di sini bukan berarti emosi kita ditahan, tetapi lebih menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk dapat mengekspresikannya. Kemudian ada motivasi. Motivasi di sini untuk arah dan intensitas dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai hubungannya. Jadi, orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi, dia akan memiliki motivasi yang baik pada dirinya sendiri. Dia orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia pasti akan memotivasi bila pengalaman itu
yang mereka punya sangat baik daripada dengan harta kekuasaan yang mereka miliki. Jadi mereka cenderung berkomitmen tinggi serta punya inisiatif yang bagus. Kemudian ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Di sini kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita bisa melibatkan respon kita terhadap orang lain. Kemudian ada keterampilan sosial, yaitu kita dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain. Contohnya kita dapat berinteraksi yang baik, yaitu berkomunikasi, meyakinkan seseorang, mendengarkan, dan sebagainya. Faktor pada kecerdasan emosional, yaitu yang pertama mengenali emosi. Seperti tadi untuk pengenalan diri. Contohnya di sini mengenali emosi, yaitu mengenal dan merasakan emosi pada diri sendiri. Memahami faktor penyebab perasaan yang timbul. Dan juga mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan. Kemudian ada mengelola emosi. Contohnya saja kita dapat mengendalikan marah secara lebih baik, mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan orang lain. Kita dapat memiliki perasaan yang positif tentang diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Kemudian adalah memotivasi diri. Itu kita dapat memotivasi diri kita sendiri supaya kita bisa berkomitmen dan mempunyai inisiatif yang bagus. Kemudian ada mengenali emosi orang lain. Seperti tadi kita berempati. Kita mampu menerima sudut pandang orang lain. Kita memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kemudian kita mampu mendengarkan orang lain. Kemudian di sini kita membina hubungan. Seperti tadi, faktor social skill kita untuk memahami pentingnya hubungan dengan orang lain. Kita bisa menyelesaikan konflik dengan orang lain, memiliki sikap mudah bergaul dan juga sikap bersahabat. Kemudian hidup kita bisa selaras dengan kelompok, bersikap senang berbagi rasa dan bisa bekerja sama. Kemudian ada ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, tidak merasa bersalah secara berlebihan. Jika orang yang memiliki kecerdasan emosional secara baik, jika dia mempunyai kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Dia tidak akan terus menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian tidak mudah marah. Tidak dengki, iri hati, benci, dan dendam kepada orang lain. Kemudian tidak mencemaskan sesuatu yang sangat berlebihan. Kemudian tidak mudah frustasi dan sebagainya. Kemudian untuk kecerdasan spiritual akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Katarina. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk memahami makna yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Khalil Al-Kafari menggagaskan bahwa kecerdasan spiritual diartikan sebagai fakultas dimensi yang non-material atau sebagai jiwa manusia. Stephen R. Covey menggagaskan bahwa kecerdasan spiritual menjadi pusat paling dasar dari kecerdasan lainnya. Sedangkan menurut Tony Buzan, menggagaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan hal yang berkaitan dengan bagian rancangan dari segala hal yang lebih besar, meliputi melihat suatu gambaran secara menyeluruh. Zohar 2011 menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mengukur kecerdasan spiritual dalam individu antara lain, yang pertama, kecerdasan diri sendiri. Yang kedua, spontanitas dan motivasi secara internal. Yang ketiga, melihat kehidupan pada visi, serta berdasar pada nilai-nilai yang fundamental. Yang keempat, holistik, yaitu melihat sistem serta universalitas. Yang kelima, kasih sayang. Berikut ada beberapa cara dan ciri-ciri kecerdasan spiritual.
Ciri-ciri kecerdasan spiritual dan perkembangan dalam diri individu antara lain, yang pertama, memiliki kemampuan yang bersifat fleksibel. Yang kedua, tingkat kesadarannya yang cukup tinggi. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi serta memanfaatkan penderitaan. Yang keempat, kemampuan dalam menghadapi serta melampaui rasa sakit yang dilalui. Yang kelima, kualitas hidup yang diilhami dari nilai dan visi. Berikut cara untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada diri seseorang. Antara lain, taat agama. Hal ini menjadi tolak ukur yang cukup penting. Agama kita mengajarkan bahwa agar dapat berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, peduli, serta memberikan kasih sayang dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, bekerja sama dengan yang lain. Hal ini menjadi salah satu aspek penting untuk bisa hidup berkelompok. Yang keempat, merenung. Cobalah untuk meluangkan sedikit waktu untuk merefleksikan mengenai hal yang telah dilakukan sebelumnya dan yang akan dilakukan ke depannya nanti. Yang kelima, jangan berlaku sombong. Perasaan sombong, dengki, dan iri merupakan hal yang harus kita hindari. Terima kasih. Kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Menurut paradigma, kecerdasan majemuk dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempunyai 3 komponen utama, yaitu 1. Kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. 3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Armstrong, pada tahun 1913, kecerdasan anak juga didasarkan pada pandangan pokok teori multiple intelligence sebagai berikut. 1. Setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. 2. Semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. 3. Kecerdasan bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, anak yang menyanyi membutuhkan kecerdasan musikal dan kinestetik. 4. Anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Anak mungkin tidak begitu pandai meloncat, tetapi mampu meronce dengan baik. Itu termasuk kecerdasan kinestetik, atau tidak suka bercerita, tapi cepat memahami apabila diajak berbicara. Itu merupakan kecerdasan linguistik. Gardner menyadari bahwa banyak orang bertanya-tanya tentang konsep multiple intelligence. Benarkah musikal, visual spasial, intrapersonal, dan kinestetik dapat dikategorikan sebagai kecerdasan dan bukan bakat? Untuk menguatkan temuan dan keyakinannya, Gardner menyusun kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap kategori kecerdasan, yang didasarkan pada bukti-bukti. 1. Ditemukannya potensi anterisolasi akibat kerusakan otak, yang berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif otonom. 2. Ditemukannya orang-orang jenius dan idiot savant. Ini berarti ada kecerdasan yang sangat tinggi sementara kecerdasan lain hanya berfungsi pada tingkat rendah. 3. Ditemukannya riwayat perkembangan khusus dan kinerja kondisi puncak bersaraf ahli yang khas, yang berarti kecerdasan terbentuk melalui keterlibatan anak dalam kegiatan dan setiap kecerdasan memiliki waktu kemunculan tertentu. 4. Ditemukannya bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner, yang berarti kecerdasan ada pada setiap kurun waktu, meskipun pelan-pelan dari setiap kecerdasan tidak sama. Yang kelima, ditemukannya dukungan dari pertemuan psikometri atau tes pengujian, seperti tes verbal IQ dan TPA, penalaran IQ dan TPA,
tes bakat seni dan tes memori visual, tes kebugaran fisik, sosiogram, tes proyeksi untuk mengenali kecerdasan anak. Yang keenam, ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental seperti studi kemampuan mengingat, persepsi, dan atensi. 7. Ditemukannya cara kerja dasar yang teridentifikasi. 8. Ditemukannya penyediaan kecerdasan dalam sistem simbol.